kenapa? Maaf Kung, nggak lihat Kung, ya Allah. Ya wajar nggak ngeliat, orang dia tinggi banget, lu pendek banget. Orang sayang jarak dari kepala dia ke kameranya aja jauh. Lah emang pendek lu. Win. Pengen yang anget-anget dong, Win. Ntar, belum. Buru-buru amat nyari duit tambahan lu. Kok tumben diem nggak aktif? Kameramen ini katanya ngegodain gua mulu nih kameramen ini. Hah? Dimarahin bini lu ya? Makanya. Dilihatin sama bininya yuk. Apa? Nih bininya yang kuning. Oke Manis, kita lanjut ya. Sekarang kita kedatangan artis cantik yang sedang berbahagia. Ini dia Marshanda. Bahagia tuh langsung kelihatan. Langsung putih ya, merona ya. Aku tuh ada artikel tentang kamu loh. Masa dong? Apa itu? Aku putar ya. Putar. Artikel. Play. Puter kebalik dong, susah baca. Gini. Gaya kompak Marshanda dan Nesya Nabila, ibu kandung dan sambung yang dampingi Shena wisuda kelulusan. Ya ampun, udah makin gede aja nih Betul anak. sekali. Lulus SD. Lulus SD, sekarang udah 1 SMP. Gimana perasaannya menyaksikan dia di panggung? Bersyukur berkali-kali lipat karena di waktu yang sama juga begitu Sienna lulus SD tuh dia udah bilang dari tahun lalu sebenarnya, 2 tahun lalu malah. Ibu, aku mau kalau nanti aku udah SMP aku mau move in with you. Dulu kan kita cerita banyak kan di podcastnya Dika tentang gimana proses aku dengan Sienna, terus sekarang dia sendiri yang bilang dia pengen hidup sama aku, tinggal sama aku. Jadi kayak perubahan yang besar banget lagi terjadi dalam hidup aku gitu, dimana kayak ya tiap hari ada Sienna. Cuman aku bilang ke dia, ya walaupun kamu udah tinggal sama ibu tapi ya ibu nggak mau kamu kehilangan ayah lah gitu. Ibu nggak mau jauhin kamu dari ayah, jadi tetap malah sekarang kamu yang megang keputusan. Kapan Sienna mau sama ibu ya kamu ke ibu. Kapan Sienna mau sama ayah kamu ke ayah. Terserah maunya dia gitu. Jadi, Kemarin waktu wisuda janjian bareng? janjian. Oh. Janjian. Jadi aku ke rumahnya Ben dulu. Terus kita ngumpul-ngumpul. Terus kita di meja makan kita bikin-bikin video. Kita posting. Video Velocity. Terus ya udah kita ke acara sekolahnya wisudanya Sienna. Wow. Ini ada pesan khusus dari Caca mungkin buat anak yang udah mulai beranjak tubuh dewasa. Apalagi sekarang tinggalnya sama kamu. Pesan khusus, jujur sih ibu ngerasa sesuatu yang ibu belum sempat bilang sama Sienna. Tapi kan sekarang Sienna udah umur 12 tahun lebih. Terus Sienna udah mulai masuk ke remaja. Terus ibu bisa ngerasa perubahannya, maksudnya Sienna udah bukan kayak Sienna yang masih 8 tahun yang tiap malam mau dipeluk pas mau tidur, kapan aja bisa manja, bisa ibu cium. Sekarang tuh udah lebih kayak, aku maunya sendiri gitu loh, lebih kayak ada mau me time, lebih mandiri, lebih kayak menunjukkan aku tuh bisa loh, aku tuh tahu aku harus ngapainnya. Itu semua kebutuhan Sienna untuk berkembang, bertumbuh. Tapi ibu cuma mau bilang, ibu ikhlas, ibu senang, ibu bangga sama Sienna dengan gimana Sienna makin dewasa. Tapi ibu juga kangen, semoga ikatan antara ibu dan Sienna tetap kuat. Dan semoga ibu bisa jadi semakin ibu yang bijak. Amin. Yang membuat Sienna nggak harus bergantung sama ibu. Tapi Sienna tahu Sienna kapanpun bisa ke ibu setiap Sienna membutuhkan. Jadi kalau anak udah mau dewasa itu emang nggak mau digendong-gendong, Wen? Ya iya kan udah gede. Ya iyalah. Kalau anak gua lain lagi, Wendy. Dia kalau nggak digendong dia pegel katanya kram, Pak. Gitu. Anak lu cuma begini nih. Sabar, Wendy. Sabar, Wendy. Ya, Tapi orang kadang-kadang boneka. sedih tahu jadi orang Tapi tua. kan Udah kemajuan Iya. anaknya dia. Kalau pas lagi kecil, Kalau anak lu sekarang yang di rumah yang masih bisa digendong-gendong yang mana? Yang paling kecil? yang Udah nggak paling mau kecil, juga? yang paling kecil masih bisa. Cuman yang gede-gede itu kalau dipeluk sekarang, kalau dulu kan nyambut gitu ya. Ah. Sekarang tuh Lu apa sih gitu? sekarang tuh gini, gitu. Terus kadang-kadang tangannya yang gua giniin gitu. Sedih tahu jadi orang tua gitu. Sedih tahu.
Yang dipeluk anak kandung bukan anaconda ya. Kita lihat artikel lagi tentang Marsyanda. Yang satu ini. Marsyanda bahagia kini tinggal bareng Sienna usai penantian 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Sampai aku doa aja, doa sama Allah gitu kayak misalnya, ya Allah tolonglah biar izinkan Sienna biar bisa tinggal satu atap sama aku. Kapanpun itu terjadi, itu aja ya doa gitu aku nggak berani. Allah. Doa gitu aja aku takut banget sampai nggak pernah keucap dalam doaku. Takut itu tidak kejadian dan Yes. buat kamu kecewa. Takutnya kalau aku sampai mati kenyataannya takdirnya nggak akan bisa hidup seatap sama Sienna gimana? Terus aku tapi doa-doa gitu terus kan sakit hati banget kan. Jadi aku belajar sampai menyiapkan diri kalau memang takdirnya sampai mati aku akan nggak pernah seatap sama Sienna. Aku udah kayak bener-bener mencoba ikhlas dengan itu. Tiba-tiba ya akhir tahun 2024 Sienna ngomong dia mau pindah. Berarti Aku ini buah dari sebuah keikhlasan, Ber. Amin. Bebe gimana sayang? Beb. Tadi kan Marsyanda udah ngungkapin perasaannya ke Sienna. Iya. Lu mau ngomong apa ke si Awe? Mungkin dia nonton. Si Awo kayaknya beda 4 jam agak belagu. Gimana kalau gue ngomong sama si Ompong? Hah? Karena takutnya dia di posisinya tinggal berapa hari lagi. Udah coba, ada yang mau disampaikan nggak buat si Ompong? Coba. Ompong. Ompong. Iya. Sabar, banyak sabar ya. Iya. Umur kamu di situ tinggal beberapa hari lagi. Ya, makanya kamu selain main gendang, kamu main gitar, main apa supaya kalau ada yang off. Ya. Tapi kayaknya yang paling sering izin kayaknya gendang ya. Ya kalau misalnya ntar host ada yang berhalangan hadir kan dia jadi host mungkin bisa. Oh berat. Tapi di usia-usia Sienna sekarang mungkin penantian 11 tahun akhirnya terbayar. Ada momen-momen yang hilang yaitu di mana dulu ya kita sebagai orang tua pasti ingin sentuhan fisik banyak. Tapi sekarang di usia-usia dia ini yang paling penting kan sentuhan ke hatinya dia, ke cara dia berpikir. Ini justru akan jadi tantangan berat nggak buat Marsyanda? Nah itu dia, aku ngerasa bersyukurnya Sienna kalau ada apapun ya cerita sekolahnya dia sama teman-temannya dia. Misalnya dia baru aku bikin grup friend nih gitu, ada 7 orang namanya grup apa, dia cerita ke aku. Terus kalau misalnya ada kayak yang dia bingung soal pertemanannya tuh dia cerita ke aku. Jadi, dan aku berharap gitu terus ya, nggak ada masa-masa di mana dia kayak, dia ketakutan terbesarku tuh ya itu dia sih ikatannya jadi menjauh. Jadi aku berharap bonding itu tuh tetap, walaupun secara fisik udah nggak bisa dipeluk, tapi ya secara hati dan pikiran dia masih percaya kalau sama aku tuh tempat yang aman gitu loh. Buat apapun kondisinya. Iya sih kuncinya kalau anak terbuka kitanya ngerasa safe ya. Yes. Kalau kamu bonding sama Marvel gimana sayang? Hah? Kalau kamu. Kalau aku jujur sekarang ini akhir-akhir ini aku bondingin rambut-rambut tetangga. Di bonding. Emosi aja. Pak Ustadz, Pak Ustadz gimana sih? Ada doa khusus nggak sih? Aku selalu digoda. Teman-teman aku. Emosi aja dia Pak Ustadz, kalau kita tanya emosi. Kalau kayaknya hanya Pak Ustadz deh bestie gue nih kayaknya. Pak Ustadz jangan dengerin, dia digoda cuma sekali tapi ngegodain 10 kali dia. Oke. Ini kan kebiasaan baru bagi Caca yang tinggal satu atap sama Sienna. Kita reka adegan ceritanya Caca lagi nyiapin sarapan buat Sienna. Yang jadi Siennanya Ayu dan bilang mau anterin Sienna. Tapi Ayu bilang mau ada temennya yang ngajak berangkat bareng. Nah temennya yang jemput itu adalah Wendy dan Igun. Mau ajak Sienna berangkat bareng. Tapi Caca nggak percaya karena perawakan teman-temannya Sienna. Caca nggak percaya? Nggak percaya? Iya. Sama temennya Sena. Ayo Ibu. Iya. Ceritanya nyiapin sarapan. Nggak percaya? Lu ngakunya teman sekolahnya. Ya, lu juga ntar muncul tuh. Ya, gue antar jadi temen yang dipercaya sama ibunya. Karena gue deketin ibu. Diskriminasi muka ini. Bukan, gue tahu cara ngambil hati ibunya ntar. Ya, nggak apa-apa Jeng. Ya. Sienna. Oke, sekarang Sienna bikin sarapan dulu sama Caca. Sama Ibu ya. Ya. Ibu. Ya sayang, kamu udah siap belum semuanya aku, barang-barang? aku udah siap mau sekolah Ibu. Ibu pengen bikin pisang bakar ya? Enggak, ibu cuma mau cabutin pisangnya aja, kamu makan langsung biar kamu. Ibu males. Ibu mah gimana sih? Itu, susah lagi itu. udah, kamu Tidak makan lama aja. kemudian terdengar suara bel bunyi. Dah, Dan muncullah teman-teman Sienna. Ini
Bentar ya Bu, Sienna kayaknya. Sena. Sienna. Bima Sena. Ibu, Sienna ini Ibu ada utang sama rentenir ya? Ini siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante. Assalamualaikum Tante. Tante, aku temennya Sena nih. Aku mau sekolah, aku bawa kursi sendiri. Iya. Tunggu. Kamu yakin Aku kamu? juga temennya Sena, aku mau nawarin gas 3 kilo ini. Siapa tahu lagi kurang. Ibu, Sienna, ini teman-teman kamu seumuran sama kamu? Ini seumuran Ibu. Masa? Tapi kalau yang ini emang udah ada Bu dari sebelum sekolah dibangun. Warlock. Ayo Sena, kita belajar. Kita belajar bikin alis. Caca melarang Sienna pergi dengan orang yang belum dikenalnya. Boleh nggak Bu Sienna mau berangkat sekolah sama mereka? Mereka Ya sekolah Sena, lu sekolah. Lu mau ngapain lagi lu? Feeling ibu nggak enak, perasaan ibu nggak enak nanti Ya, ada. enak Bu, kita mah enak-enak aja Bu. Sumpah. Ini kita belum kenal loh, saya belum pernah ketemu sama kalian. Kan berangkatnya juga bukan naik angkutan umum, kita pakai bus jemputan Damri. Gak usah, udah. Kamu berangkat sama ibu. Sekolah Sena. teman-teman mama aku masak, mending masuk dulu sini lihat. Jangan deh. Enggak enak. Jangan, nggak enak. Itu supirnya udah nunggu. Iya. Tiba-tiba datang teman Sienna yang lain yang mengajak Sienna berangkat. Lalu ketika ibu Sienna melihatnya, ibunya langsung percaya dengan orang tersebut. Diskriminasi lu. Iya lu. Emang muka kita nggak bisa dipercaya. Gua kasih tahu ya, kalau lo kayak lo mendingan lo jemput gue. Gila kali lo ngapain lo jemput saya? Ceritanya emang begitu. Aduh, udah, bentar. Ibu ini kakak kelas Sienna, boleh nggak Bu Iya, kalau saya Sienna kakak kelasnya pergi? Sienna sementara ini. Tapi kalau suatu saat jadi ayahnya Sienna juga boleh. Apa bro? Bu, Apa ya? ibu percaya Sienna jalan sama temen satu angkatan? Masa sama ketua yayasan nggak berani? Saya lebih terpercaya, Bu. Tidak terpercaya Ini adik-adik semuanya. kelas Nggak usah saya. deh, nggak, Bu. Ini Ini mereka juga bukan muhrim semuanya. Ya nggak apa-apa Bu, mereka kan teman. Ih, ibu kata siapa semua? Enggak. Ibunya. Bener kan bukan muhrim? Iya Bu benar. Kenapa kamu melotot berasa diomongin? Ngaku dari Bali. Iya. Ya udah Sena, kalau nggak mau sekolah serah lu deh. Iya. Terus aku berangkat sama siapa? Gua nggak tahu, gua mau ke mall. Olah. Mendingan sama saya, Bu. Sienna bakal aman sama saya. Kamu siapa namanya ya? Saya Andika. Lengkap kok Bu. Usi. Bisa lihat orang usaha dia mah. Oh, bawa istri dia. Ini masuk. Memang dunia ini tempat yang berbahaya sih. Belum. Belum. Masih ada satu artikel yang kita mau bahas tentang Caca. Kita lihat. Ungkap kisah pilu, Marshanda jadi inspirasi. Netizen, terima kasih sudah berbagi. Kisah pilu apa? Jadi aku sempat post video di channel aku beberapa minggu lalu. Jadi aku menceritakan kejadian tahun 2023 awal, di mana sebetulnya aku udah ada pasangan waktu itu. Dia hampir jadi tunangan aku, tapi kemudian dia meninggal dengan tragis. Satu hari sebelum beliau menjadi mu'alaf. Itu orang dari luar, terus dia udah pindah ke Indonesia 6 bulan, lalu dia serangan jantung, terus ditemukan sendirian saat meninggal. Nah aku baru open up itu baru-baru ini banget, karena selama 2 tahun full aku mencoba healing kali ya, mencoba memproses. Jadi soal hubungan aku dan dia juga nggak ada yang tahu. Dia meninggal seperti itu juga media nggak ada yang tahu, kita keep semuanya dari publik gitu. Terus ya aku berbagi itu, terus ternyata itu banyak menyentuh yang nonton, tapi yang sama-sama mengalami kayak kehilangan orang dekat lewat kematian gitu. Terus jadi banyak yang sharing kayak, iya ya berduka tuh rasanya begini, rasanya kayak bingung, pengen kayak orang-orang sekitar mensupport. Apa yang Caca bagi di situ? Maksudnya momen kamu melalui proses berduka yang lumayan panjang dan akhirnya bangkit lagi untuk move on atau? Sampai aku tuh 2 tahun full ngerasa satu ya, aku nggak pernah nyanyi, aku kan hobi ya nyanyi dimanapun, nggak harus kayak kerja gitu. Aku nggak pernah sedikit pun nyanyi, nggak tahu kenapa. Kayak indiku tuh kayak
tercekat gitu. termasuk berekspresi kata-kata aja gitu. Aku kan sering kayak sharing pemikiran di sosial media, itu pun aku jarang banget lakuin karena aku ngerasa kayaknya suaraku tuh kayak nggak bernilai, kayak nggak ada nilainya gitu, kayak udahlah diem aja gitu, kayak mati gitu. Makanya aku kasih video tuh judulnya Ketika Marshanda Mati. Nah tapi dengan aku akhirnya upload di channel aku ngerasa itu kayak titik balik kali ya, dimana aku mulai ya udah berani bersuara lagi, berani sharing lagi. Jadi sekarang kamu lebih rilis nih. Iya udah, ketika udah siap untuk berbagi, aku baru berbagi soal itu gitu. Oke, setelah. kamu tahan dulu ya. Aku mungkin ini minuman anget-anget nih bisa obatin. Serap gitu. Kamera udah madep sono, Wendy. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Kerja dulu.